Hai Sobat Goang di Story, gue mau cerita tentang pengalaman seputar hotel. Pertama-tama gue mau cerita dulu tentang kesaksian teman gue yang pernah kerja di hotel yang ada di Jakarta. Dia itu cerita setidaknya dalam seminggu itu ada pergantian entah itu horden atau kasur atau karpet karena ada cacat seperti terkena sundut rokok atau entah apapun itu. Tarif menginap di hotel seperti tidak sebanding dengan pergantian-pergantian yang mereka lakukan. Ini cerita teman gue, tapi gue mau cerita tentang dari sisi orang yang nginep di hotel. Hotel di sekitar bandara itu pilihan yang paling tepat untuk singgah. Jadi ini ada seorang pria ya, dia uangnya pas-pasan waktu dia udah kecapean dan dia pengen rebahan ya, dia milih lah untuk nginep di salah satu hotel yang dia dapat tarifnya yang paling murah. Dan beruntungnya selain tarifnya murah, hotel itu juga menyediakan bis shuttle dari bandara ke hotel. Jadi ya nggak usah pakai taksi lagi ya, tinggal naik bis aja langsung cus nyampe ke hotel. Begitu dia sampai hotel dan ia buka pintunya itu tercium bau yang menyengat. Pria ini berusaha menenangkan diri sambil menyalakan TV. Dia pikir sudahlah, aku yang penting bisa istirahat, aku mau tidur rebahan sebentar, nanti mau jalan lagi. Lalu ia pun menyalakan TV. Ya TV-nya kayak bentuk TV-TV jadul ya, model-model tabung gitu. Dan semua channel yang ada di TV itu bukan channel yang familiar bagi dia karena dengan bahasa yang berbeda. Ia pun duduk ke sofa. Di sofa itu ia melayangkan pandangan ke sana ke sini dan saat itu matanya ke lantai. Di lantai itu ia lihat suatu bentuk yang tahu sendiri deh bentuk apaan. Ia langsung tahu dari situlah bau itu berasal. Pria ini segera berjalan ke kamar mandi, dia mau cuci tangan, tapi ternyata tidak ada sabun. Akhirnya ia pun memutuskan, ya udah keluar aja deh. Dari jendela kamarnya, ia melihat di seberang jalan ada McD. Maka ia memutuskan untuk cuci tangan di McD. Setelah ia memborong 3 mil di situ, ia memutuskan untuk tiduran di McD. Nggak jadi balik ke hotel. Kalau masih ada BTS meal, mending ikut ngantri beli supaya bisa dilelang, uangnya bisa buat sewa kamar hotel yang lebih mewah. Nih cerita kedua. Aku pernah tinggal di hotel yang parah selama beberapa hari. Itu karena murah. Dari luar hotel itu kelihatan classy. Namun ternyata pada saat kami mau parkir itu tidak ada tempat parkir. Kami harus menanyakan pada petugas yang ada di sana di mana kami harusnya parkir. Mereka tuh kayak kebingungan, entah apa pernah ada orang yang datang ke sana tanpa memakai kendaraan. Tapi kelihatannya sih ya bingung. Akhirnya kami parkir mobil setidaknya jaraknya 3 km jauhnya. Waktu kami masuk ke kamar hotel itu yang tampaknya seperti sel penjara, jendelanya itu seperti baru dicat putih dan ranjangnya kelihatan ringkih dan kotor. Kamar itu terlalu kecil untuk kami berdua dengan pasanganku. Yang paling parah adalah bagian kamar mandinya seperti tidak pernah disikat. Ada percikan darah di dinding kamar mandi. Tapi ya karena aku berpikir, wah sudahlah nggak usah dihiraukan, namanya juga hotel murah, apalagi yang mau diharapin sih dari hotel yang murah kayak gini. Banyak juga rambut-rambut di sarang pembuangan air itu. Sepanjang malam aku mendengar suara orang membuka dan menutup pintu dan suara orang berbincang-bincang. Ya, pada akhirnya aku pun berhasil tidur. Dan keadaan yang paling membuatku syok adalah di pagi harinya. Saat aku bangun, aku melihat bantal yang kupakai itu kayak warnanya itu kumal banget. Aku pun membalikkan bantalku dan saat itulah aku melihat di balik bantalku itu ada noda darah. Darah banyak banget, seperti kayak terjadi pembunuhan. Aku segera melapor ke housekeeping yang kemudian ia datang mengganti spray dan bantal itu tanpa ekspresi, seakan-akan ya itu hal yang biasa untuknya. Aku tidak tahu itu bantal benar-benar dicuci atau dipakai lagi ke kamar yang lain. Aku pernah menginap di hotel yang kamarnya tidak bisa dikunci. Waktu itu sudah jam 3 dini hari dan aku sudah menyetir selama 8 jam. Jadi aku sangat-sangat lelah. Aku pikir ya sudahlah, tidak apa, pintunya tidak bisa dikunci, tinggal diganjel pakai bangku. Udah beres. Cuma aku sempat melihat bantal dan selimut yang jangan ada kayak semacam noda darah ya, kayak yang diceritain tadi itu. Tapi setelah aku pastikan tidak ada, maka aku mulai mencoba untuk tidur. Aku buka selimut dan saat aku memasukkan kakiku ke dalam selimut, aku merasakan seperti kayak
bentuk tekstur yang aneh, bukan seperti tekstur selimut. Saat ku buka selimut itu, kulihat ada kain, kayaknya bentuknya agak-agak gelembung gitu. Lalu ku lempar ke bawah, dan di situ lo kulihat ternyata di balik kain itu ada. Aku nggak tega mau cerita. Gue nggak usah bilang ya itu apaan, karena gue sendiri udah. Jadi aku pun segera ke resepsionis dan marah-marah ke situ. Aku bilang ada kain yang isinya di dalam, ada kain yang isinya di dalam selimut yang aku pakai. Aku ngamuk di situ. Si resepsionis ini nggak percaya apa yang udah aku ceritakan itu benar. Kayaknya dia malah ketakutan daripada percaya dengar omonganku. Akhirnya aku pun menarik nafas dan aku pun kembali ke kamarku, mengambil kain dengan kotoran itu dengan memakai handuk dan kembali ke resepsionis, melemparkan ke mejanya. Ia melongo dan ia tidak suka. Dan untuk insiden ini aku mendapatkan 10% diskon. Oh yalah 10% doang, kalau gue sih minta uang kembali 100%. Gue mau sharing cerita juga nih, kayaknya biar adil ya. Ini zaman-zaman gue waktu peak season dulu, dimana gue nyetir selama 12 jam non-stop. Karena dari perhitungan gue setidaknya kita sampai di kota itu pada jam 11 atau jam 12 malam. Jadi gue udah telepon nih dari jam 6 sore. Gue telepon ke hotel itu minta disiapkan kamar. Biasanya gue juga membawa spray dan sarung bantal ya tiap kali gue mau traveling, ya mencegah hal-hal yang kayak tadi yang gue ceritain itu. Namun pada saat itu gue gak bawa persiapan apa-apa. Tapi ya gue minta tolong banget dengan resepsionis ya, tolong diganti spray dan sarung bantal, terlebih karena gue mau bawa bayi. Lalu kami pun tiba di hotel itu telat 3 jam dari jadwal yang gue perkirakan karena ya macet. Setelah sampai di hotel itu kami mencoba tidur, tapi gue gak bisa tidur karena setiap kali gue rebahan itu badan gue kayak digigit entah apa yang gak kelihatan. Gue langsung menghadap resepsionis, minta itu sarung bantal dan spray segera diganti. Awalnya dia kekeh. Setelah perdebatan yang panjang, akhirnya dia pun mau mengganti spray dan sarung bantal itu. Ya syukurlah, seenggak-enggaknya ya gue bisa tidur. Walaupun gue cuma bisa tidur 6 jam, tapi kan seenggaknya gue bisa merem dan rebahan. Hotel yang bukan hotel mewah sekalipun pada saat peak season itu harganya bisa melebihi harga hotel bintang 5. Gue juga pernah nih nginap di salah satu hotel ya, hotel yang terkenal di daerah situ ya. Namun sepulangnya gue dari situ, gue juga bawa oleh-oleh kutu di rambut gue tuh, kutu. Gue bisa ketularan kutu karena gue memakai handuk. Saat gue keramas, handuk gue ditempel-tempel di kepala dan akhirnya sepulang dari situ gue garuk-garuk mendapati kepala gue tuh ada kutu. Dan teman-teman gue gak ada yang percaya saat gue cerita ini. Ini ada cerita yang lain. Sewaktu traveling bersama keluarga, kami tinggal di satu hotel ya di kota yang besar juga. Awalnya hotel itu kayak hotel-hotel yang biasa lah, seperti hotel kebanyakan. Kami pun segera merasa nyaman dan mulai membongkar barang-barang kami. Ayah dan ibuku pergi turun ke bawah bersama dengan abangku. Mereka mau melihat-melihat sekeliling hotel. Sedangkan aku dan kakakku menonton film. Di tengah-tengah film kami melihat ada yang seperti merambat di dinding dekat TV. Kami melihat kalau itu adalah laba-laba yang ukurannya lumayan gede. Dengan sedikit trik, aku dan kakakku berhasil mengeluarkan laba-laba itu keluar dari jendela. Lalu 15 menit kemudian, abangku datang. Ia mau mengambil minum yang ada di meja. Pada saat ia mengambil minum, dia melihat kok ada anak laba-laba di atas meja. Kami pun segera menangkapnya dengan gelas yang ada di meja itu. Dan mulai berpikir, loh, tadi kan ada laba-laba yang gede, ini laba-laba yang kecil. Sebenarnya ada berapa laba-laba di kamar ini? Kami mulai mencari kamar dan menemukan setidaknya ada ratusan laba-laba di balik jendela. Kami segera memanggil satpam dan kami pun segera diberikan kamar gantinya yang lain yang lebih besar dengan harga yang sama. Namun berkat pengalaman ini aku menjadi mengalami arachnofobia, ketakutan terhadap laba-laba.
Ini cerita agak-agak mirip sih sama cerita gue ya, dimana waktu itu gue juga nemuin, tapi bukan laba-laba, semut. Ada sarang semut itu di balik horden, dan gue juga minta kamar, cuma ya sama resepsionis dibilang kamarnya semua penuh. Ada kamar itu, kalau mau juga ada kamar lain tapi yang lebih kecil. Karena gue udah, ya daripada gue ada fobia-fobia lain dengan semut, mending kita pindah kamar aja deh walaupun size-nya lebih kecil. Aku harap kamu suka dengan ceritaku ini, dan mohon maaf untuk kesalahan kata. Kalau kamu ada unek-unek atau kamu mau mengungkapkan ceritamu, pengalamanmu tentang kejadian seputar di hotel, kamu bisa komen di bawah. Nantikan video-videoku berikutnya yang akan aku upload setiap hari pukul 10.30 WIB. Jangan lupa like dan subscribe. Stay safe!